Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Ridho. NIM saya 231145. Saya dari kelas PAI 3E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah fikih. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang syariah, fikih, dan usul fikih. Yang pertama, pengertian syariah. Syariah adalah aturan-aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Syariah mempunyai beberapa unsur. Yang pertama, material, berisi aturan-aturan, perintah, larangan, dan lain sebagainya. Kedua, sumber. Syariah bersumber dari kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Ketiga, sifat syariah, bersifat mutlak atau tetap. Keempat, objek syariah adalah mukallaf. Kelima, fungsi syariah yaitu sebagai pedoman manusia dalam mengatur kehidupannya. Keenam, kandungan syariah bersifat komprehensif dan menyeluruh segala aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, tujuan dari syariah yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah agar umat manusia tidak tersesat dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut ada beberapa asas syariah yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, meniadakan kesempitan. Kedua, menyedikitkan beban atau taklif. Ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya adalah yang kedua, pengertian fikih. Nah, secara bahasa, fikih merupakan bentuk masdar dari kata fakiha yang artinya sama dengan al-ilmu atau pengetahuan dan al-fahmu atau pemahaman. Sehingga secara etimologi, fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Secara material, fikih berisi tentang hukum syarak yang amali atau amaliyah. Yang dimaksud hukum syarak adalah hukum-hukum yang bersumber atau digali dari syariah. Dengan kata lain, ilmu fikih adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia, sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ada 4 ruang lingkup fikih. Yang pertama, hukum yang berhubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum ini berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Dan yang kedua, hukum yang berkaitan tentang hubungan manusia dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Ketiga, hukum-hukum munakahah atau hukum pernikahan. Yang keempat, hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yaitu pengertian usul fikih. Nah, secara bahasa, usul fikih terdiri dari 2 unsur kata, yaitu usul dan fiqh. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata al-asal yang berarti sesuatu yang menjadi asas atau pondasi dasar atau landasan bagi yang lainnya. Adapun kata al-fiqh sebagaimana telah diuraikan di atas berarti paham, mengerti secara mendalam. Menurut Muhammad Al-Syaukani, usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istinbat hukum-hukum furu' dari dalil-dalil yang rinci dan jelas. Adapun topik-topik dan ruang lingkup yang dibicarakan dalam pembahasan ilmu usul fikih yaitu yang pertama, bentuk-bentuk dan macam-macam hukum seperti hukum taklifi yang terdiri seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Dan yang kedua, hukum wadi, yaitu
sebab, syarat, mani, ilat, sah, batal, azimah, dan ruksah. Kedua, masalah perbuatan seseorang yang akan dikenai hukum atau mahkum fih. Ketiga, pelaku sesuatu perbuatan yang akan dikenai hukum atau mahkum alaih. Keempat, adalah keadaan atau sesuatu yang menghalangi berlakunya hukum ini. Kelima, masalah istinbat dan istidlal. Keenam, masalah ra'yu, ijtihad, ittiba, dan taklid. Dan ketujuh, masalah adilah syar'iyah. Nah, yang ini meliputi pembahasan tentang Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Istisan, Istisab, Al-Uruf, Sya'ru man Qoblana, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat, tentang hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Syariah, fikih, dan usul fikih memiliki hubungan yang prosesual. Artinya, dalam pelaksanaan ijtihad, makna ketiga hal ini saling berkaitan. Syariah adalah ketentuan Allah yang harus diimplementasikan manusia dan kehidupan kesehariannya. Hasil penafsiran terhadap ketentuan syariah berupa rincian, ketetapan hukum praktis yang langsung dapat diamalkan. Ketetapan hukum inilah yang dikenal dengan istilah fikih. Pada kenyataannya, praktek keagamaan umat Islam lebih merujuk ke fikih daripada syariah, karena fikih lebih aplikatif dan mudah dipahami. Dari proses tersebut dapat disimpulkan bahwa fikih adalah produk dari penggunaan usul fikih. Yang kedua, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama adalah fikih pada masa Rasulullah SAW. Nabi memberikan penjelasan dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut dengan sunnah Nabi. Apakah hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang dihasilkan oleh Nabi yang bersumber kepada Al-Quran itu dapat disebut fikih? Telah dijelaskan bahwa fikih adalah hasil penalaran seseorang yang berkualitas mujtahid atas hukum Allah atau dalil-dalil hukum-hukum amaliyah yang dihasilkan dari dalil-dalilnya melalui penalaran atau ijtihad. Apabila penjelasan dari Nabi yang berbentuk sunnah itu merupakan hasil penalaran atas ayat-ayat hukum, maka apa yang dikemukakan Nabi itu dapat disebut fikih. Yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat. Fikih sahabat menduduki posisi penting dalam khazanah pemikiran hukum Islam karena yang pertama, mereka adalah orang yang hidup dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan muslim. Yang kedua, zaman sahabat adalah zaman segera setelah berakhirnya masa tasyri' ilmu, embrio ilmu fikih pertama, dan mereka sendiri menjadi sumbernya. Yang ketiga, ijtihad para sahabat menjadi rujukan yang harus, perilaku mereka menjadi sunnah yang harus diikuti. Dan yang keempat, ahli al-sunnah sepakat menetapkan bahwa seluruh sahabat baik atau al-sahabi kulluhum udul. Nah, selanjutnya fikih pada masa sahabat yang pertama yaitu fikih pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu dari 11 sampai 13 Hijriah. Saat Abu Bakar menjadi khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan berada di tangannya. Di zamannya banyak masalah yang muncul seperti memerangi orang murtad, orang yang tidak mau membayar zakat dan lain sebagainya. Ciri khas fikih pada masa Abu Bakar adalah yang pertama penggunaan qiyas secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat nas dan hadis tentang hukum tersebut. Yang kedua, ijma' dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Sesuai yang dilakukannya saat itu adalah pilihan untuk menyelamatkan agama. Beliau lakukan berdasarkan pikirannya atau hasil ijtihadnya. Ini berarti bahwa fikih saat beliau berkembang sesuai dengan hasil ijtihadnya. Oleh karena ini perkembangan fikih pada masanya sangat baik. Yang kedua yaitu fikih pada masa sahabat, yaitu fikih pada masa Umar bin Khattab. Dari
13-23 Hijriah. Sebagai seseorang yang pernah hidup dengan Rasulullah SAW, maka dapat melihat dan merasakan langsung bagaimana Rasulullah SAW memerintah negara dan memelihara agama. Umar adalah termasuk orang yang sering berijtihad dalam bidang hukum fikih, sehingga saat pemerintahnya banyak yang dilakukan melalui ijtihad. Ijtihad yang sering dilakukan Umar memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan sumber hukum setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad pada masa Umar sering ketika harus memutuskan masalah, padahal tidak ada tempat berpijaknya. Adapun kasus-kasus yang telah Umar lakukan diantaranya yaitu kasus mu'alaf, kasus potong tangan, pidana pencurian, dan kasus rampasan perang. Dalam perjalanan sejarahnya, Umar banyak melakukan ijtihad untuk hukum, sehingga fikih pada masanya berkembang dengan cepat. Hal ini karena ijtihad yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, dan itu dilakukan dengan melihat kasus atau perkembangan di zamannya atau di lapangan. Dalam sejarah, Umar dikenal dengan keadilannya saat menjalankan pemerintahannya dalam segala bidang. Fikih pada masa sahabat yang ketiga yaitu fikih pada masa Utsman bin Affan dari 23 sampai 35 Hijriah. Dalam penetapan hukum, Utsman lebih cenderung melihat Nabi SAW dalam menghadapi suatu masalah di mana ada pilihan. Kemudian Nabi memilih yang mudah. Pada masanya juga terjadi ijtihad dalam bidang fikih, bahkan cenderung pada pendapat-pendapat khalifah pendahulunya. Fikih pada masanya tidak begitu berkembang karena Utsman lebih memfokuskan pada perluasan daerah. Dia adalah orang yang lemah lembut, sehingga hukum ia berpegang pada yang sudah ada saja. Yang keempat adalah fikih pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu dari 35 sampai 40 Hijriah. Masa Ali juga terjadi banyak ijtihad. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat. Di samping itu juga, Ali sering juga menggunakan kias. Setelah mengenal fikih sahabat dan bagaimana mereka melahirkan hukum, terdapat permasalahan yang timbul. Dapatlah disimpulkan bahwa karakteristik fikih mereka sebagai berikut. Yang pertama, mereka berpegang pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jika tidak ditemukan jawaban dalam Al-Quran, maka mereka berijtihad dengan ilmu mereka. Dan yang ketiga, mereka menyelesaikan masalah dengan melihat per kasus, sehingga sepintas lalu terkesan tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka senantiasa mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu masa Imam Mazhab Fikih. Mazhab merupakan sebuah metode yang dibentuk oleh ulama melalui berbagai penelitian maupun pemikiran. Indonesia dikenal sebagai negara yang dengan populasi muslim terbesar di dunia karena keberadaan dua organisasi Islam terbesar, yaitu yang pertama Muhammadiyah dan yang kedua Nahdlatul Ulama. Perbedaan pendapat dalam bidang hukum yang dihasilkan dari penelitian atau ijtihad tidak harus dianggap sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam. Sebaliknya, itu dapat memberikan kelonggaran kepada banyak orang. Ulama berbeda pendapat yang menyebabkan perbedaan mazhab. Perbedaan pendapat inilah yang menghasilkan mazhab Islam yang masih dipegang oleh orang hingga saat ini. Perbedaan ulama terletak pada perbedaan tingkat pemahaman manusia tentang makna dan pesan, membuat kesimpulan tentang hukum, mengungkapkan rahasia syariat dan memahami ilat hukum. Itu tidak bertentangan dengan kesatuan. Dalam mazhab fikih kita mengenal yang namanya mazhab 4 atau mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut nama-nama dan dasar-dasar mazhab Imam 4 dalam menentukan hukum fikih, yaitu yang pertama mazhab Imam Hanafi dengan berdasarkan kitabullah, as-sunnah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, qiyas, istisnan, dan al-urf atau kebiasaan. Yang kedua, mazhab Imam Maliki yang berdasarkan pada kitabullah, Al-Quran, as-sunnah, ijma', qiyas, atau maslahah mursalah. Dan yang ketiga, mazhab Imam Syafi'i menentukan hukum dengan berdasarkan
Al-Quran, Sunnah Rasulullah, Ijma', Qiyas. Dan yang keempat, mazhab Imam Hambali, yaitu dengan berdasarkan nas kitabullah dan hadis sahih, fatwa-fatwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pendapat sahabat, dan hadis dhaif dan mursal, dan qiyas. Selanjutnya yaitu masa kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kontemporer diartikan dengan pada masa kini. Artinya, kata kontemporer merupakan lawan dari kata klasik, berarti tradisional. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa arti dari kontemporer adalah modern. Keadaan sekarang sangat berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Muhammad SAW, masa sahabat, dan juga pada masa Imam Mahzab. Pada masa sekarang, perubahan-perubahan sangat terasa karena semakin sulit untuk mengikuti pendapat yang telah dicetuskan oleh para ulama klasik. Beberapa banyak kasus baru atau problematika kekinian yang belum pernah muncul sebelumnya dipaparkan dan diulas. Oleh sebab itu, sangat logis jika pengertian hukum Islam kontemporer seperti itu terkesan bersifat responsif. Maksudnya adalah fikih di masa ini mencoba merespon persoalan-persoalan baru yang meminta penjelasan dari aspek status hukum atau halal haramnya. Pada prinsipnya, hukum Islam kontemporer juga mencoba untuk melihat perubahan-perubahan signifikan hukum Islam dari masa ke masa. Perubahan-perubahan signifikan itu muncul sebagai akibat antara lain yang paling menonjol adalah perkembangan zaman yang selalu meminta etika dan pemikiran baru. Selanjutnya saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang toharoh. Pengertian toharoh yaitu yang bermakna bersih atau suci. Menurut bahasa, at-toharoh berarti bersih dan jauh dari kotoran-kotoran, baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Taharah atau bersuci mengarah pada dua tujuan utama, yaitu yang pertama bersuci dari hadas kecil dan hadas besar atau bersuci dari kotoran. Yang kedua bersuci dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bertaubat. Selanjutnya yaitu macam-macam air. Yang pertama yaitu ada air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan tidak tercampur apapun di dalamnya, sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Contohnya air hujan, air laut, mata air, air zam-zam, dan embun. Yang kedua, air muntah najis. Air muntah najis adalah air yang mutlak yang kemasukan najis. Jenis air ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, air yang kemasukan najis itu berjumlah sedikit atau jumlahnya kurang dari 2 kula. Benda najis itu mengubah rasa, warna, dan bau air. Dalam kondisi ini, air tersebut tidak boleh lagi untuk digunakan untuk bersuci menurut ijma' ulama. Yang ketiga, air musamas, yaitu air yang panas dengan sebab kena panas matahari dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas atau perak. Air ini lalu memunculkan bau yang tidak sedap sehingga menjadi makruh digunakan untuk membasuh tubuh. Yang keempat, air mustakmal, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Termasuk air ini ada 3 macam, yakni air pada tumbuhan seperti air nira, air kelapa, dan air sebagainya. Yang kedua, air yang telah berubah karena sifatnya telah bercampur dengan benda lain seperti air teh, air kopi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sisa air yang telah digunakan untuk bersuci, debitnya kurang dari 2 kulah atau sekitaran 200 liter. Selanjutnya yaitu pengertian wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Wudhu ialah proses pembersihan diri dengan menggunakan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Dan yang kedua yaitu tayamum, adalah pengganti wudhu yang dilakukan dengan menggunakan debu bersih ketika air tidak tersedia atau tidak bisa digunakan. Tayamum adalah bentuk keringanan dalam agama Islam, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Dan yang ketiga, mandi wajib. Menurut bahasa, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan menurut istilah syarak, mandi adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat. Sehingga dapat dipahami bahwa
mandi wajib berarti menyiram air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Yang pertama adalah wudhu. Yang pertama kita harus membaca bismillah. Selanjutnya kita membaca niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, selanjutnya kita mencuci tangan 3 kali. Yaitu ini termasuk dalam sunnahnya. Setelah mencuci tangan 3 kali, yaitu mencuci mulut atau berkumur. Itu sebanyak 3 kali juga. Dan selanjutnya yaitu mencuci hidung. Nah, itu dilakukan dengan menghirup air sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya yaitu membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, kiri dan kanan 3 kali, 3 kali masing-masing 3 kali. Dan yang keempat, mengusap bagian kepala dari pangkal rambut sampai ke kepala, itu sebanyak 3 kali. Dan yang selanjutnya yaitu membasuh telinga 3 kali. Dan yang terakhir adalah mencuci kaki 3 kali. Selanjutnya tata cara tayamum. Yang pertama kita harus membaca niat. Niatnya yaitu nawaitu tayamuma listibatis sholati fardhulillahi ta'ala. Nah, selanjutnya kita meletakkan kedua tangan kita ke dinding atau meja atau tempat yang berdebu suci. Nah, dengan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya meniup kedua telapak tangan atau bisa dilakukan dengan menghentakkan tangan seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita mengusap muka kita menggunakan debu tadi. Nah, setelah itu meletakkan lagi tangan kita ke dinding tadi, lalu bersihkan lagi dengan menghentakkan ini atau dengan meniup telapak tangan kita. Nah, selanjutnya menyapu kedua tangan seperti ini, dari belakang balik ke depan, balik belakang lagi, seperti itu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama kita harus berwudu dulu sebelum mandi. Nah, selanjutnya kita berniat nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Nah, dan yang ketiga kita membaca bismillah pada permulaan mandi. Selanjutnya mengalirkan air ke seluruh tubuh. Nah, mendahulukan yang kanan dulu. Dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri. Dan menggosok-gosokkan badan dengan tangan. Dan ini dilakukan dengan berturut-turut. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Yaitu yang pertama, pengertian sholat. Sholat adalah suatu perkara atau ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Selanjutnya yaitu syarat-syarat salat. Adapun syarat-syarat sah salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas kecil atau besar dan najis, menutup aurat, dan sholat di tempat yang suci, masuk waktu sholat, dan menghadap kiblat. Adapun syarat wajib sholat adalah sebagai berikut: beragama Islam, balik, dan berakal. Selanjutnya yaitu macam-macam sholat fardu, yaitu ada 5. Yang pertama sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Nah, sholat fardu ini adalah sholat yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah. Yaitu ada banyak sekali sholat-sholat sunnah ini. Contohnya seperti sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, sholat duha, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang sudah diterangkan di PPT yang sudah saya tampilkan ini. Selanjutnya yaitu sholat jamak dan sholat qasar. Sholat jamak adalah
mengerjakan sholat yang digabungkan, maksudnya mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu dengan syarat tertentu. Hukum sholat jamak yaitu mubah atau boleh. Nah, sholat fardu yang boleh dijamak yaitu menggabungkan sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Dan yang kedua, menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Nah, sholat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yakni mengumpulkan dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Dan yang kedua, jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yakni mengumpulkan dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Selanjutnya yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Selanjutnya yaitu sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu, sekaligus meringkas. Nah, hukum dan syaratnya sama dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sholat jamak qashar dapat dilaksanakan secara takdim maupun takhir. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi perawatan jenazah. 1. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang hukumnya fardu kifayah, yaitu apabila salah seseorang di antara kita ada yang mengurus jenazah, maka yang lain tidak berdosa. Nah, kewajiban mengurus jenazah tergantung pada jenazahnya itu sendiri. Nah, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap jenazah. Yang pertama, memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, mensolati. Dan keempat, menguburkan. Yaitu selanjutnya saya akan membahas tentang tata cara memandikan jenazah. Persiapannya yang pertama, siapkan tempat tertutup dan alat-alat seperti air bersih, sabun, kain kafan, sarung tangan, dan wangi-wangian. Yang kedua, pastikan jenazah ditutup auratnya selama proses memandikan. Aurat laki-laki yaitu dari pusar hingga ke lutut. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Prosedur memandikan jenazah. Yang pertama, niatkan memandikan jenazah sebagai ibadah kepada Allah. Yang kedua, letakkan jenazah di tempat yang nyaman dengan kepala lebih tinggi. Ketiga, bersihkan kotoran di tubuh jenazah, termasuk najis dari lubang tubuh, menggunakan tangan yang bersarung. Yang keempat, wudukkan jenazah seperti wuduk untuk sholat, tidak perlu dikumur. Yang kelima, cuci seluruh tubuh dengan air sabun, dimulai dari sisi kanan, lalu sisi kiri. Keenam, bilasan terakhir gunakan air bersih dicampur wangi-wangian, dimulai dari sisi kanan. Ketujuh, keringkan tubuh dan lanjutkan dengan mengkafani jenazah. Untuk perbedaannya, jika jenazahnya laki-laki, petugas laki-lakilah yang memandikannya, kecuali mahramnya. Dan yang kedua, jika jenazahnya perempuan, petugas perempuan juga yang memandikan jenazah tersebut, kecuali mahramnya. Nah, proses ini dilakukan dengan lembut dan penuh penghormatan. Selanjutnya yaitu tata cara mengkafani jenazah. Nah, yang pertama untuk jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali pengikat kain kafan sebanyak 3 hingga 5 utas tali. Kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Ketiga, beri wewangian non-alkohol pada kain kafan lapis pertama. Keempat, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kelima, beri wewangian lagi pada kain kafan lapis kedua. Keenam, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Ketujuh, beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga tadi. Nah, kedelapan, letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Kesembilan, letakkan kapas pada anggota tubuh tertentu seperti hidung, telinga, dan lain sebagainya. Kesepuluh, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian
dari sisi kanan ke kiri. Dan ke 12 selanjutnya yaitu tutup kain kafan lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dan yang terakhir, ikat lapisan tali pengikat yang sudah disediakan di bawah kain lapisan. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, letakkan kain kafan tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Ketiga, sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Keempat, sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Kelima, letakkan kain kafan siap, lalu dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. 7, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung untuk rambutnya. Panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Kedelapan, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Selanjutnya, tata cara menyolati jenazah. Di dalam sholat ini tidak ada rukuk dan sujud. Sholat jenazah dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Dalam tiap takbir ada bacaan tertentu. Berikut adalah tata cara sholat jenazah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mayit dihadapkan ke arah kiblat. Imam berdiri di depan kepala jika mayitnya laki-laki, dan imam berdiri di tengah tubuh mayit jika mayitnya perempuan. Dan para makmum berdiri di belakang imam sebanyak 3 saf. Jika memungkinkan, para makmum mengikuti semua gerakan imam. Selanjutnya, imam bertakbir dengan niat menyolati jenazah dengan mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya atau kedua telinganya. Kemudian meletakkan kedua tangannya bersedekap di atas perutnya atau dadanya. Kemudian melakukan beberapa berikut. Untuk takbir pertama, membaca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin. Nah, setelah itu takbir kedua, Allahu Akbar. Kita itu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk takbir ketiga, Allahu Akbar. Nah, kita membaca doa untuk si mayit. Contohnya untuk mayit laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, dan jikalau mayitnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Nah, selanjutnya untuk takbir keempat yaitu berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ufir lana walahu. Nah, itu untuk mayit laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ufir lana walaha. Nah, kemudian salam ke kanan sekali dan ke kiri sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Selanjutnya yaitu tata cara menguburkan jenazah. Nah, yang pertama, menggali kubur kurang lebih sedalam 2 meter agar tidak dapat dibongkar oleh hewan buas dan jika mayat berbau tidak tercium dari luar. Yang kedua, melengkapi lubang kubur dengan liang lahat. Lahat adalah liang berbentuk huruf U memanjang yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian arah kiblat untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Ketiga, jenazah dimasukkan ke liang lahat dengan mendahulukan bagian kaki, kemudian jenazah diposisikan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Dan keempat, agar tidak mudah terguling, bagian depan dan belakang diganjal dengan tanah masing-masing 1 kepal untuk di kepala, pundak, dan sebagainya. Nah, tanah ini biasanya itu dibulatkan ya. Dan selanjutnya, melepaskan semua tali dari kain kafan jenazah. Selanjutnya, agar jenazah tidak langsung tertindih tanah,
Di atas jenazah diberi kayu atau papan dan untuk menahan tanah. Dan selanjutnya yaitu mendoakan dan memohon ampunan bagi jenazah semasa hidupnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi puasa. Yang pertama, pengertian puasa. Definisi siam atau puasa secara terminologi atau syariat adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya yaitu syarat, sunnah dan fardu puasa. Syarat puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik, mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, dan orang yang bermukim, bertempat tinggal atau tidak dalam keadaan safar atau perjalanan. Kedua, sunnah puasa yaitu bersahur. Selanjutnya menyegerakan berbuka dengan kurma atau air, dan berdoa saat berbuka. Dan selanjutnya fardu puasa yaitu batas waktu yang disediakan syariat untuk berniat puasa Ramadan adalah sepanjang malam, yaitu sejak masuknya waktu maghrib sampai batas masuknya waktu subuh. Maka sepanjang niat puasa dilakukan pada batas waktu tersebut, maka niat itu dihitung sah. Selanjutnya yang ketiga adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, muntah dengan sengaja. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, haid dan nifas. Nah, selanjutnya yang keempat, puasa orang tua, orang hamil dan menyusui, dan serta musafir. Nah, yang pertama, puasa orang tua yang lemah. Nah, orang yang lanjut usia tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan karena fisiknya sudah lemah. Oleh karena itu, kepada mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Yang kedua, wanita hamil yang menyusui. Keadaan wanita hamil yang menyusui menjadi salah satu sebab diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan apabila keduanya khawatir atau takut akan membahayakan kepada dirinya, anaknya atau diri dan anak secara bersamaan akibat dari puasa keduanya. Dan yang ketiga, orang musafir. Nah, orang yang melakukan perjalanan musafir oleh syarak diberikan rukhsah atau keringanan untuk berbuka puasa. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang zakat. Nah, yang pertama, pengertian zakat. Zakat secara bahasa memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, perkembangan, dan kesucian. Dan secara istilah, zakat ialah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hakikat zakat adalah merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Kedua, hukum zakat. Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketiga, macam-macam zakat. Nah, zakat ini ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah adalah berasal dari kata fitr yang artinya memecah puasa, menandai akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan bagi setiap pribadi muslim tanpa terkecuali yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, zakat fitrah yang dikeluarkan adalah zakat makanan pokok yang biasa dimakan dengan ukuran 1 sak atau 2,5 kilogram atau biasa dibulatkan menjadi 2,5 kilo. Nah, selain itu dapat juga dibayarkan dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat mal yang dikenakan di sini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab. Berikut beberapa macam-macam zakat mal. Yang pertama adalah zakat emas. Tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas. Jika emas telah mencapai 20 dinar, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 atau setengah dinar. Selanjutnya yaitu zakat perak. Juga tidak wajib dizakati kecuali telah mencapai 200 dirham atau 595 gram perak. Jika telah mencapai 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Dan yang ketiga zakat pertanian, yaitu nisabnya
yaitu 653 kg gabah. Kadar zakatnya 10% jika tak ada hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Nah, ditunaikan setiap kali panen atau menghasilkan tanpa adanya haul, tetapi tetap pada hitungan nisabnya. Selanjutnya yaitu zakat peternakan. Nah, nisab zakat tergantung jenis ternaknya. Kadarnya sesuai jenis ternaknya seperti berikut. Nah, untuk sapi dari 30 sampai 59 ekor sapi, zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor anak sapi betina. Yang kedua, 60 sampai 69, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. 70 sampai 79, 1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan. 80 sampai 89, 2 ekor anak sapi betina. 90 sampai 99, 3 ekor anak sapi jantan. 110 sampai 119, 2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan. Nah, untuk kambing, 40 sampai 120 ekor kambing, zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 1 ekor kambing. 121 sampai 200 kambing, yaitu zakat yang wajibnya 2 ekor kambing. 201 sampai 300 dan zakatnya 3 ekor kambing. 301 sampai 400 kambing dan zakatnya yaitu 4 ekor kambing. Selanjutnya yaitu zakat profesi. Contohnya yaitu apabila kita per bulan mempunyai gaji 10 juta sedangkan kebutuhan kita tidak sampai 10 juta. Misal masih ada sisa 2 atau 3 juta, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Tetapi apabila gaji 10 juta tadi pas atau cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak wajib berzakat. Contoh perhitungannya bila ingin berzakat ini yaitu gaji 10 juta itu lebih untuk kebutuhan sehari-hari, maka wajib zakat dengan hitungan. Misalnya 10 juta kali dengan 2,5%, maka wajib zakatnya yaitu 250.000, seperti itu. Dan yang terakhir, asnaf atau golongan penerima zakat. Nah, ada beberapa, yaitu yang pertama fakir miskin, kedua amil zakat, ketiga mu'alaf, keempat rikob atau budak atau hamba sahaya, kelima garim, orang yang berhutang, keenam fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, orang yang berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.